Halo Sobat Profit, perkenalkan nama saya Karina dalam pembahasan sesi bedah saham. Pada pertemuan sesi bedah saham kali ini, kita akan membahas salah satu emiten di sektor consumer non-cyclical, yakni saham MAPI. Untuk bedah saham kali ini, kita akan membedah dari sisi kinerja perusahaan atau kinerja laporan keuangan, terutama laporan keuangan MAPI hingga September 2022 dan prospek usaha MAPI ke depannya. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita masuk ke pembahasan bedah saham kali ini, yakni saham MAPI. Pada kuartal 3 2022, perusahaan mencatatkan pertumbuhan penjualan naik 55,8% year on year menjadi 18,82 triliun rupiah. Aktivitas masyarakat yang kembali normal membuat penjualan mulai meningkat. Kenaikan pendapatan secara langsung diikuti dengan beban pokok penjualan sebesar 46,40% year on year menjadi 10,3 triliun rupiah. Adapun MAPI mencatatkan kenaikan signifikan pada beban penjualan sebesar 37,73% menjadi 5,25 triliun rupiah dan beban umum administrasi sebesar 28,82% menjadi 1,05 triliun rupiah. MAPI juga sukses meraih laba bersih sebesar 1,76 triliun rupiah. Kondisi ini membaik dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang mencatat rugi bersih sebesar 114,8 miliar rupiah. Perusahaan sepanjang kuartal 3 telah membuka 91 gerai baru termasuk Foot Locker, Skechers, Boots, dan beberapa brand Amore Pacific, Digimap, Starbucks, dan Subway. Pendapatan bersih MAPI meningkat 55,8% year on year menjadi 18,8 triliun rupiah dengan gross profit margin atau GPM naik menjadi 45,1% year on year atau naik sebesar 352 basis point secara year on year. Sejalan dengan kenaikan gross profit, laba bersih tumbuh menjadi 1,8 triliun dengan net profit margin di angka 7,95% atau naik sekitar 864 basis point secara year on year. Untuk EBITDA mengalami kenaikan sebesar 20,73% year on year menjadi 3,9 triliun rupiah. Pada tahun 2022, MAPI menyiapkan capex sebesar 1,2 triliun rupiah sampai 1,3 triliun rupiah. Penggunaan capex ini dialokasikan untuk ekspansi. MAP Group sendiri memiliki lebih dari 2.837 gerai retail dengan kurang lebih 500 merek kelas dunia. MAP Group sendiri menjalankan ekspansi bisnis ke berbagai negara ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Perusahaan terus mencatat kinerja yang positif di tahun 2022, maka dari itu perusahaan memiliki rencana bisnis yaitu integrasi opsi pembelian retail digital dengan ekosistem digital berbasis data. Ekosistem ini didorong dengan tersedia gerai online dan offline untuk melayani pelanggan kapanpun dan dimanapun. Perusahaan juga meluncurkan regional brand e-commerce untuk memasarkan merek-merek terkenal di negara ASEAN dengan menyatukan semua retail offline maupun online untuk memaksimalkan potensi penjualan. Salah satu digitalisasi perusahaan melalui MAP Club yaitu aplikasi komunitas retail yang menggabungkan semua penjualan dan kolaborasi pelanggan MAP dalam satu ekosistem. Berdasarkan analisa yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka kami memproyeksikan penjualan MAPI berpotensi tumbuh sebesar 36,21% menjadi 25,095 triliun rupiah hingga akhir tahun 2022. Sementara itu, COGS diperkirakan naik sebesar 54,53% year on year menjadi 13,685 triliun rupiah hingga akhir tahun 2022. Dengan perkiraan rasio GPM di sekitar 45,47%, EBITDA margin di angka 13,55% dan NPM di 2,89%. Berdasarkan metode discounted cash flow dengan asumsi cost of capital sebesar 9,82% dan asumsi terminal growth sebesar 3,10%, kami memperkirakan nilai wajar saham MAPI di harga 1.780 dengan expected return di 47,99 kali.
yang mana potensial upside berdasarkan tanggal rilis company report MAPI pada tanggal 3 November 2022 sebesar 32,05% dengan harga penutupan per 2 November 2022 di harga 1.350. Pada saat video ini dibuat, yakni pada tanggal 3 Februari 2023, potensial upside dari saham MAPI sebesar 27,33% berdasarkan harga penutupan perdagangan pada tanggal 2 Februari 2023 di angka 1.400. Demikian penyampaian saya terkait bedah saham MAPI yang telah kami buat. Sebelum mengakhiri pertemuan bedah saham kita kali ini, perlu saya ingatkan terlebih dahulu ke Sobat Profit, video ini dibuat untuk tujuan edukasi, bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham, sehingga keputusan baik membeli atau menjual saham merupakan tanggung jawab pribadi dari Sobat Profit sendiri. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Saya Kalina pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan bedah saham lainnya.